Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak tentang sturing atau gagap. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atika Raihana Nandita dengan NIM akhir 1122. Selanjutnya ada Muhammad Lail dengan NIM akhir 128. Selanjutnya ada Elisa Septiani dengan NIM akhir 136. Selanjutnya ada Dervian Sabihaki dengan NIM akhir 138. Selanjutnya ada Muhammad Sahlan dengan NIM akhir 141. Yang terakhir ada Muhammad Febri dengan NIM akhir 147. Di sini saya ingin menjelaskan definisi gagap. Menurut Eka tahun 2010, gagap adalah pengulangan suara yang sama berulang kali tanpa dimaksudkan. Gagap ringan sangat umum pada anak-anak sekitar 3% hingga 4%. Anak-anak prasekolah belajar menggabungkan kata-kata. Itu biasanya hilang sendirian jika dibiarkan. Tetapi gagap ini sekitar 1% anak sekolah masih hidup dan tidak hilang. Anak-anak yang memiliki gagap membutuhkan beberapa waktu untuk memahami apa yang ia katakan. Kemudian ada menurut Efnida tahun 2015 sebagai gangguan bicara di mana suara, suku kata, atau kata-kata diucapkan berulang kali atau berkepanjangan, sehingga mengganggu aliran bicara normal seseorang. Sekitar 100% orang dewasa gagap di mana 80% laki-laki dan 20% perempuan. Gagap ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 4:1. Kemudian ada dari definisi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008. Gagap adalah gangguan berbahasa atau kesalahan bicara akibat pengulangan bunyi, suku kata atau kata, yaitu gangguan berbahasa berupa pengulangan konsonan dan suku kata secara spasmodik. Akibat ini adalah sebuah hambatan. Ini adalah kelainan psikofisiologis dan lebih sering terjadi pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gagap. Yang pertama ada gagap perkembangan yang biasa disebut dengan development sturing. Jenis ini paling umum pada anak-anak, biasanya terjadi pada usia 2-4 tahun dan sering kali bersifat sementara. Jenis ini paling umum biasanya terjadi pada anak-anak saat mereka belajar berbicara. Gagap perkembangan sering kali disebabkan oleh ketidakcocokan antara kemampuan berbicara dan perkembangan bahasa anak. Yang kedua ada gagap neurogenik, disebabkan oleh cedera otak atau gangguan saraf yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, seperti stroke atau trauma kepala. Dalam kasus ini, otak mengalami kesulitan dalam mengordinasikan bagaimana yang melibatkan dalam produksi ucapan. Yang selanjutnya ada gagap psikogenik atau disebut psychogenic sturing. Jarang terjadi, biasanya disebabkan stres emosional dan trauma psikologis. Biasanya disebabkan oleh trauma emosional dan stres psikologis yang berkepanjangan. Anak-anak atau individu yang mengalami stres berat dapat mengalami gagap psikogenik sebagai respon terhadap situasi emosional tersebut. Selanjutnya ada derajat gagap. Yang pertama ada kebiasaan berbicara gagap pada anak yang Anda dengar. Kalau gagapnya normal, kadang-kadang tidak lebih dari 1 tiap 10 kata. Yang kedua gagap singkat kurang dari setengah detik. Yang ketiga berupa penambahan suara sebagai kata seperti su, ka, ini. Yang kedua itu ada gagap ringan sampai menengah. Yang pertama ada sering terjadi 3% atau lebih dari jumlah kata dalam kalimat. Yang kedua itu gagap cukup lama, setengah atau bisa sampai setengah sampai 1 detik. Yang ketiga pengulangan suara kata, depan atau kata-kata. Selanjutnya ada gagap berat. Yang pertama ada sering timbul 10% atau lebih dari jumlah kata dalam kalimat. Yang kedua gagap lama 1 detik atau lebih. Yang ketiga sering adanya perubahan suara dan hilang kata-kata. Selanjutnya ada kebiasaan lain yang Anda lihat atau dengar. Kalau gagapnya normal, kadang-kadang berhenti atau menambahkan suara
sering kali berpikir atau berkata. Itu kalau gagapnya ringan sampai menengah, gagap disertai dengan mata berkedip, melirik, dan gerak bibir tampak tegang. Kalau gagap berat, seperti gagap ringan sampai sedang, ditambahkan dengan nada meninggi pada saat gagap dengan suara tambahan. Selanjutnya ada kapan situasi gagap muncul. Kalau gagapnya normal, muncul saat lelah, gembira, berbicara mengenai sesuatu yang baru atau kalimat yang sulit, bertanya atau menjawab sesuatu, berbicara pada orang yang tidak memperhatikan dan terburu-buru menjawab. Selanjutnya ada gagap ringan sampai menengah. Lebih sering terjadi pada lelah, gembira, berbicara mengenai sesuatu yang baru atau kalimat yang sulit, bertanya atau menjawab sesuatu, berbicara pada orang yang tidak memperhatikan. Kalau gagap berat, timbulnya pada berbagai situasi. Selanjutnya ada reaksi anak saat gagap muncul. Kalau gagap normal tuh kalau pada anak-anak tuh tidak ada. Terus kalau pada anak-anak gagap ringan sampai menengah itu kadang frustasi atau malu. Kalau udah berat sekali itu sering memalukan sehingga takut berbicara. Selanjutnya ada reaksi orang tua saat munculnya gagap. Kalau gagap normal, orang tua tidak ada yang tidak mempermasalahkan. Kalau gagap ringan sampai menengah, itu orang tua mulai mempermasalahkan. Selanjutnya kalau anak itu gagap berat, reaksi orang tuanya adalah khawatir. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa ciri-cirinya, yaitu pertama, kesulitan memulai kata, frasa, atau kalimat. Kedua, memanjangkan kata atau bunyi dalam sebuah kata. Lalu yang ketiga, mengulang bunyi, suku kata atau kata. Lalu penundaan dalam berbicara, seperti hening sejenak. Penggunaan kata pengganti atau kata-kata ekstra saat mengalami masalah saat berpindah ke kata berikutnya. Lalu banyaknya ketegangan, kekencangan, atau gerakan pada wajah atau tubuh bagian atas saat mengucapkan suatu kata. Lalu kecemasan untuk berbicara, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Tindakan yang terjadi ketika gagap yaitu kedipan mata yang cepat, lalu gemetar pada bibir atau rahang, gerakan wajah yang tidak biasa, kadang-kadang disebut tik wajah, lalu menganggukkan kepala, dan mengepalkan tangan. Oke, berikutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada terdapat dugaan bahwa kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan yang kedua ada terjadinya gagap pada balita juga sering dikaitkan dengan tekanan atau stres emosional yang dialami anak akibat peristiwa traumatis. Dan yang terakhir adanya tata bahasa baru yang ia terima atau yang perlu ia pelajari. Juga bisa menyebabkan otak anak kesulitan dalam mengolahnya. Baik, selanjutnya treatment. Yang pertama, terapi bicara atau speech therapy. Poin pertama, fluency shaping. Melatih berbicara lebih lambat, terkendali, dan teratur untuk mengurangi momen gagap, sehingga bicara lebih lancar. Poin kedua, stuttering modification. Mengajarkan cara menghadapi gagap dengan tenang, mengurangi keparahan saat gagap terjadi. Poin ketiga, latihan pernafasan dan relaksasi. Membantu mengendalikan pernafasan dan mengurangi ketegangan, sehingga individu lebih rileks saat berbicara. Yang kedua, alat elektronik. Beberapa alat, seperti delayed auditory feedback atau frekuensi altered feedback, mengubah suara yang didengar oleh pengguna, membantu mengatur kecepatan dan kelancaran bicara. Yang ketiga, terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT membantu individu mengatasi kecemasan, rasa takut, dan pikiran negatif terkait gagap, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di berbagai situasi. Yang keempat, grup dukungan dan program bantuan diri. Grup dukungan menyediakan lingkungan yang aman untuk berbagi pengalaman belajar dan berlatih berbicara dengan orang-orang yang mengalami kondisi serupa. Yang terakhir, obat-obatan. Meski tidak ada obat khusus gagap, obat anti kecemasan dapat membantu dalam situasi di mana kecemasan memperparah gagap. Penggunaan obat harus berada di bawah pengawasan tenaga medis. Di sini ada contoh kasus gagap diambil dari buku How to Help Children of Common Problems. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun mulai gagap dan sering
mengulangi bunyi pertama dalam suatu kata. Konsultasi dilakukan setelah 2 minggu kegagapan berlanjut. Orang tua telah mencoba membantu anak itu berhenti dengan memintanya mengulang kata itu dengan benar. Alih-alih membantu, bocah itu menjadi lebih cemas dan lebih terbata-bata. Orang tua disarankan untuk tidak menyuruh mengulang kata-kata yang menunjukkan kepadanya cara bersantai dan memulai setiap kata dengan lembut. Selain itu, mereka harus memuji periode pidato yang lancar dan memberikan suatu yang santai dan menyenangkan. Tanpa disadari, orang tua menjadi kesal dan mengomunikasikan kegelisahan mereka dengan berbagai cara. Pendekatan ini menyebabkan hilangnya gagap. Harus ditunjukkan bahwa orang tua sangat berhati-hati dan masalahnya sangat singkat. Namun, ini menyoroti pentingnya mengambil beberapa tindakan tidak kegagapan tampaknya memburuk. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Gagap adalah gangguan bicara yang ditandai dengan pergaulan suara, suku kata, atau kata-kata yang tidak disengaja, mengganggu aliran bicara normal. Sekitar 3% hingga 4% anak prasekolah mengalami gagap ringan yang biasanya hilang sendiri, sementara 1% anak sekolah mengalami gagap yang menetap. Gagap lebih umum pada anak laki-laki dengan rasio 4:1 dan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik serta kondisi emosional seperti stres. Penanganan yang tepat dapat membantu anak mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Faktor penyebab gagap dipengaruhi oleh faktor genetik, dan kejadian gagap pada balita seringkali dikaitkan dengan tekanan atau stres emosional akibat peristiwa traumatis. Selain itu, adanya tata bahasa baru yang diterima atau perlu dipelajari dapat menyebabkan kesulitan bagi otak anak dalam mengelola informasi tersebut. Perawatan untuk gagap melibatkan terapi bicara yang mencakup teknik seperti fluency, shaping, dan steering modification, serta latihan pernapasan untuk mengurangi ketegangan saat berbicara. Alat elektronik seperti delayed, auditory feedback, atau yang DAF juga digunakan untuk membantu mengatur kelancaran bicara. Selain itu, terapi perilaku kognitif (CBT) berfokus pada mengatasi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Semua pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan mengurangi dampak gagap dalam kehidupan sehari-hari. Berikut daftar pustaka yang kita pakai di kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.